Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huluk, Asinul Huluk, kelas 12 integrasi. Saya di sini akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul Demonstrasi Massa. Saya akan memulai membaca. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor lapangan masyarakat. Lantas, ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem. Lantaran kesejahteraan mereka terpenuh, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Tentu saja komentar tersebut menyudut reaksi para mahasiswa. Mereka protes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memilih motivasi dan serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapan mereka. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar dalam makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Karena merasa dibiarkan, hak-hak diingkari, bahkan diistankan. Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Banyak fakta dan pembuktinya. Demonstrasi massa pada awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Belum lagi jika merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam beragam skala, besar atau kecil. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar, karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Dengan fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukan penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari awal masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tujuan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada dalam diri mereka, apapun yang terjadi di sekitarnya, mereka akan seperti kerbau dicocok hidup, mengangguk-angguk dan berkata ya pada apapun tindakan dari pimpinannya, meskipun menyimpang dan bahkan menzalimi mereka sendiri. Cukup sekian pembacaan teks eksplanasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.